Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, pada hari ini kita memulai pelajaran kita yang pertama, pertemuan yang pertama, pelajaran SKI di kelas 6. Anak-anak Bapak ada yang belajar di kelas biasa, ada yang belajar di kelas digital. Untuk yang kelas digital, kita tetap belajar materi-materi yang diberikan, cuma proses pembelajarannya yang berbeda, di mana kalian nanti materi maupun latihannya akan dikerjakan secara digital atau lewat laptop. Nah, anak-anak Bapak, sebelum kita belajar materi di kelas 6, Bapak akan mengulang sedikit materi-materi yang telah kita terima tentang pelajaran SKI dari kelas 3, 4, dan 5. Di kelas 3 yang pertama kita sudah belajar tradisi bangsa Arab, di mana mereka memiliki sifat pemberani, memiliki daya ingat yang kuat. Namun selain itu mereka juga memiliki sikap-sikap yang negatif, seperti mereka suka berjudi, mabuk-mabukan, dan bahkan membunuh anak perempuannya sendiri. Selanjutnya, mata pencaharian bangsa Arab pada masa dulu ada 3, beternak, bertani, dan berdagang. Mereka beternak kambing, unta, dan biri-biri. Ada juga sebagian bangsa Arab yang mata pencahariannya adalah bertani. Yang mata pencahariannya bertani ini adalah penduduk yang tinggal di daerah subur, seperti Yaman, Taif, dan Madinah. Yang terakhir, bangsa Arab adalah bangsa pedagang. Ini adalah bangsa daerah suku-suku Arab yang tinggal di daerah yang tanahnya tidak subur. Jadi mereka berdagang seperti penduduk Mekah ini, mereka berdagang ke negeri Syam, Yaman, Habsyi, dan Mesir, sehingga mereka membawa hasil-hasil perdagangan dari daerah-daerah luar ke negeri Arab atau ke Mekah. Selanjutnya, agama yang dianut oleh bangsa Arab pada masa dulu adalah agama yang lurus, agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Namun lama-kelamaan mereka sudah melenceng dari ajaran yang ditetapkan. Ada seorang yang bernama Amr bin Luhai, dia pergi ke negeri Syam. Dia lihat penduduk negeri Syam itu menyembah patung, sehingga dia membawa patung itu ke bangsa Arab, ke Mekah. Jadilah bangsa Arab itu lama-lama menyembah patung. Selanjutnya, selain menyembah patung, mereka juga menyembah malaikat dan menyembah jin. Juga di kelas 3 kita belajar masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Selanjutnya, masa kecil beliau dari umur 1 hingga 4 tahun diasuh oleh pengasuh beliau Halimatus Sa'diyah. Setelah usia beliau 4 tahun dikembalikan kepada ibunda beliau Aminah. Beliau tidak lama tinggal bersama ibunya, hanya 2 tahun, sehingga usia 6 tahun meninggal ibunya. Beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Beliau tinggal dengan kakeknya juga tidak lama, sekitar 2 tahun. Usia 8 tahun kakek beliau meninggal. Beliau diasuh oleh paman beliau, yaitu Abi Talib. Abi Talib ini adalah orang yang kehidupannya sangat sederhana, sehingga dari kecil Nabi sudah terbiasa bekerja keras. Masa remaja beliau sudah mulai berniaga ke negeri Syam. Juga beliau pernah ikut perang Fijar pada usia 14 tahun. Ketika masa remaja beliau menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh remaja-remaja di kota Mekah pada masa itu. Masa dewasa beliau menikah pada usia 25 tahun dengan istri beliau Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Selanjutnya pada usia 35 tahun beliau pernah memecahkan masalah tentang peletakan Hajarul Aswad. Itulah masa dewasa Rasulullah. Selanjutnya di kelas 3 kita juga belajar tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menerima wahyu pada usia 40 tahun, yaitu tepatnya 6 Agustus 611 Masehi atau 17 Ramadan. Bukti-bukti kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah nampak, bisa kita lihat bahkan semenjak beliau kecil.
beliau menerima mukjizat seperti makanan yang sedikit bisa menjadi banyak, beliau membelah bulan, peristiwa Isra Mi'raj, menyembuhkan orang sakit, dan mukjizat yang paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Pada tahun kelahiran beliau terjadi peristiwa pasukan gajah. Ini juga menjadi bukti kerasulan beliau, juga runtuhnya istana Kisra dan padamnya api yang disembah oleh kaum Majusi. Padahal api itu sudah ribuan tahun tidak pernah padam. Di kelas 4 kita juga belajar tentang ketabahan Nabi dalam berdakwah, di mana ketika awal-awal beliau berdakwah banyak sekali tantangan yang beliau terima, namun beliau tetap bersabar. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sifat yang wajib bagi beliau siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Beliau juga menjadi sebagai basyira wa nadhira, pemberi berita gembira, wa nadhira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah, Nabi adalah orang yang mengajak kepada agama Allah. Wa sirajam munira, mengajak kepada Allah. Beliau juga sebagai sirajam munira, pelita yang bercahaya yang menerangi kita umatnya. Selanjutnya anak-anak, Bapak yakin anak-anak masih ingat kita dulu pernah belajar tentang hijrah. Ada hijrah ke Habasyah, ada hijrah ke Taif, dan juga ada hijrah ke Yasrib. Habasyah itu sekarang adalah negeri Afrika atau Ethiopia tepatnya. Juga Rasul pernah hijrah ke Taif dengan salah seorang sahabat beliau, Zaid bin Harisah. Namun hijrah itu penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Walaupun begitu Rasulullah tetap sabar. Beliau juga Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita dulu juga sudah belajar tentang keadaan masyarakat Yasrib sebelum kedatangan Nabi, di mana di Yasrib itu ada dua suku bangsa, ada bangsa Arab, ada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Bangsa Arab ada suku Aus dan suku Khazraj. Mereka itu saling bertentangan, sehingga timbullah inisiatif dari bangsa Arab untuk mengundang Rasulullah ke Yasrib atau nanti namanya Madinah, agar mendamaikan penduduk yang ada di kota Yasrib. Setelah Nabi hijrah ke Yasrib, kita sudah belajar detailnya dulu. Beliau, yang pertama beliau lakukan, ini yang kita dipelajari di kelas 5, adalah upaya pembinaan, di mana ketika beliau tiba di kota Yasrib, terlebih dahulu beliau membina dalam bidang agama. Beliau mendirikan masjid Madinah, beliau mengajarkan agama. Selanjutnya beliau membina dalam bidang ekonomi. Penduduk Yasrib yang terkenal pandai bertani, penduduk Mekah yang terkenal pandai berdagang, mereka saling bertukar ilmu. Selanjutnya beliau juga membina masyarakat Yasrib dalam bidang pertahanan dan dalam bidang sosial. Juga di kelas 5 kita belajar tentang upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan kesepakatan. Artinya Nabi Muhammad tidak hanya menyebarkan Islam itu dengan perang, tetapi juga beliau selalu berusaha di setiap kesempatan agar bisa berdamai. Kita melihat ada piagam Madinah. Ketika beliau tiba di Madinah, di sana ada penduduk Yahudi. Beliau membuat perjanjian dengan penduduk Yahudi dan penduduk Islam yang ada di Madinah. Juga ada perjanjian Hudaibiyah. Selanjutnya, ketika Nabi sudah mantap berada di kota Yasrib, Islam sudah kokoh, terjadilah suatu peristiwa besar, yaitu Fatuhu Mekah. Fatuhu Mekah ini disebabkan karena kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Setelah itu Nabi dengan sahabatnya memasuki kota Mekah dan berhasil menaklukkan kota Mekah. Namun di kota Mekah Nabi tetap menjaga perdamaian. Beliau tidak berusaha membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau pada masa dulu. Di kelas 5 juga kita belajar tentang wafatnya Rasulullah, di mana setelah peristiwa Haji Wada, pulang Rasulullah kembali ke kota Madinah. Beliau menderita sakit 13-14 hari. Setelah sakit, wafatnya Rasulullah pada hari Senin, juga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepemimpinan digantikan oleh para khalifah. Banyak khalifah-khalifah Islam, namun yang paling terkenal, yang paling adil, yang menjalankan hukum-hukum sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya ada 4. Makanya mereka disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang bermakna pemimpin atau pengganti, sedangkan Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk. 4 orang inilah yang betul-betul menjalankan kepemimpinan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Iaitu kita mengenal yang pertama Abu Bakar, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun perlu kita ketahui, khalifah tidak cuma 4 orang ini. Cuma kenapa yang kita pelajari 4 orang? 4 orang inilah yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak Bapak, di kelas 6 kita akan belajar sesuai dengan materi yang telah diberikan kepada kita para pengembang Islam di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Islam masuk ke Indonesia mulai abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar tahun 600-an atau abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para saudagar muslim, ada dari orang Yaman dan sebagainya. Islam di Indonesia disebarkan oleh beberapa orang tokoh yang terkenal, seperti di Sumatera atau Aceh tepatnya ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan Syekh Samsuddin As-Sumaterani. Sedangkan di Palembang ada Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Di Pulau Sulawesi ada Sultan Alauddin Al-Makassari, ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun di kelas 6 ini kita akan belajar tokoh-tokoh yang mengembangkan Islam di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Wali berarti pemimpin, Songo artinya 9. Artinya ada 9 pemimpin keagamaan di Pulau Jawa yang mereka berperan besar dalam mengembangkan Islam di Pulau Jawa. Yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat, keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Muria, kedelapan Sunan Kudus, dan kesembilan Sunan Gunung Jati. Anak-anak, kita dalam mempelajari tokoh-tokoh ini, kita bisa mengambil intisari dari kehidupan mereka, di mana kita bisa mempelajari biografi mereka nantinya, jasa-jasa mereka, dan apa yang mereka hasilkan untuk umat ini. Nah, demikian sebagai video pertama di pembukaan pelajaran pertama pada pelajaran SKI kelas 6. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat belajar dengan serius sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.